Pada tanggal 23 November kemarin, tahapan agenda kerja Panitia Pilkades Desa Pasir Muncang masuk ke tahapan rapat pleno penetapan DPT. Dalam rapat pleno panitia pun mengundang kelima calon untuk menghadiri rapat penetapan DPS ke DPT agar bisa bersama-sama mengkoreksi DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT. Dalam undangan, acara rapat dimulai pukul 9 namun acara dimulai pukul 10.30, mengingat calon belum hadir semua. Calon nomor urut 5, Bapak Trisno atau yang akrab disebut Kang Kiting, harus rela menunggu berjam-jam, sedangkan beliau datang lebih awal yang disusul oleh calon nomor urut 4 Ibu Oyok Wartini. Ketika panitia menghubungi calon lainnya, ada dua calon yang memang tidak bisa hadir dalam rapat, seperti calon nomor urut 1 Bapak Ihsan Nuryana, dengan alasan sedang di luar kota, dan untuk calon nomor urut 3 Bapak Anto Ruswanta dengan alasan sibuk yang diwakili oleh tim sesnya. Sedangkan untuk calon nomor urut 2, Bapak Didin Samsudin hadir ketika rapat sudah dimulai. Dalam keadaan sehat walafiat, ya, pada pagi hari ini, kemudian juga kita berikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Ketua BPD yang saya hormati, rekan-rekan panitia dan pengawas yang juga yang saya hormati, wabil khusus kepada para calon kepala desa Pasir Muncang juga yang saya hormati. Bahwa perlu diketahui bahwa pada hari ini sesuai dengan tahapan kami sebagai panitia pilkada desa Pasir Muncang akan menyampaikan beberapa hal yang mengenai tentang DPT, ya. Bahwa pada hari ini adalah penetapan DPT, artinya dari DPS naik ke DPT. Ini perlu diketahui oleh para calon terutama bahwa yang namanya sudah dinyatakan DPT artinya hak pilih sudah dikunci, ya. Sudah dikunci artinya manakala besok lusa ada masyarakat kita yang tidak terdaftar, walaupun memang udah 2 tahun 3 tahun di desa Pasir Muncang, tetap itu tidak punya hak, ya. Kan gue mengatakan seperti itu, ya. Itu nanti kita akan koordinasi dengan pihak-pihak Pantarin yang ada di daerah. Kenapa orang tersebut tidak didaftarkan seperti itu? Sehingga tidak ada tuntutan kepada kami yang ada di panitia sedas, gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa pada hari ini adalah sebagai tahapan penetapan DPT. Kurang lebih ya nanti juga ada panitia yang akan menyampaikan jumlah dan masalah-masalah di DPT, seperti itu ya. Setelah ini mungkin Ibu dan Bapak mengetahui jumlah DPT Pasir Muncang yang mempunyai hak pilih di Pilkades 2021. Itu yang finalnya seperti itu. Selanjutnya juga setelah ada nanti diketahui DPT, ya, karena untuk DPT itu tidak diserahkan kepada calon, Bu, Pak, ya, hanya perlu diketahui jumlah total keseluruhan. Kemudian nanti juga dari panitia juga akan menyampaikan hal-hal yang memang menyangkut tentang DPT, ya, karena nanti ada bagian-bagian yang khusus yang memang menangani tentang DPT seperti itu. Selanjutnya juga setelah ini, sebenarnya ada hal-hal yang perlu disampaikan pada hari ini. Pertama, kita adalah penyampaian DPT. Kedua adalah rencana kita untuk deklarasi damai di Polres seperti itu. Perlu diketahui oleh Ibu dan Bapak bahwa Pilkades Desa Pasir Muncang, sekali lagi saya informasikan bahwa anggaran yang digunakan untuk Pilkades adalah bersumber pertama dari APBD, anggaran pendapatan daerah dari Kabupaten Subang. Kedua adalah APBDes, ya. Yang pernah kami terima adalah tahap pertama dari APBD, yaitu 91 juta, ya. Penggunaannya mungkin nanti juga benar akan membacakan kegunaan sampai saat ini saldonya berapa, kegunaannya pun sampai berapa, seperti itu. Kemudian sumber yang kedua adalah APBDes. APBDes sampai saat ini kami belum menerima sepeser pun, ya. Kami sudah dikontak oleh Kapolres, oleh Asda, oleh apa sejauh mana desa seperti itu. Kami jawab sesuai dengan apa yang ada. Kami belum menerima sepeser pun, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian juga anggaran yang diperlukan, ya, dari mulai Mamin, dari mulai honor, dari mulai logistik, dari mulai hal-hal yang lain sesuai dengan RAB, dana butuh di panitia itu sekitar 201 juta,
bayangkan seperti itu, ya. Nah untuk itu mohon dengan sangat kepada calon, kepada BPD, teman semua juga ya, kami sebagai panitia memikul beban, ya seperti itu. Kalaupun memang itu beban saya bisa dipikul kuat, insya Allah saya bisa. Tapi kalau tidak, manusia namanya, ya punya kelemahan dan kekurangan. Selain dari rapat penetapan DPS ke DPT, panitia pun menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh masing-masing calon, mengingat pencalonan saat ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Dari Sekretariat Pemilihan Desa Pasir Muncang, Billy Tea, Info Pilkades TV, melaporkan.